Hai, jumpa lagi dengan saya, Hernius Bias Muda, masih dalam konten saya, kosakata koda kosa. Koda kosa. Kali ini kita jumpa dalam part yang keempat, masih dalam bab Eken Matan Pito, yang kali ini kita akan membahas, saya akan membacakan kepada kakak Arik, teman-teman semua, tentang ular dalam kitab suci. Sebelumnya, semoga saya menjumpai kakak adik semua, teman-teman semua dalam keadaan sehat serta mulia. Part keempat, ular dalam kitab suci. Padre Yosef adalah seorang pastor, seorang romo. Tentu ketika dia menulis seperti ini, ular dalam kitab suci, kitab yang dimaksud adalah kitab agama Kristen, kitab Katolik. Dalam perjanjian lama, simbol ular ada diungkapkan dalam kisah Adam dan Hawa. Ketika Hawa digoda oleh ular ketika mereka berada di dalam Taman Firdaus. Di dalam perjanjian baru, simbol ular juga diungkapkan oleh Santo Yohanes. Dalam Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 15. Ada tertulis seperti ini. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 15. Di dalam kitab Bilangan, sang penulis Injil Santo Yohanes juga mengangkat sebuah kisah yang unik. Dalam naskahnya tertulis seperti ini, tentang perjalanan orang Israel di padang gurun ketika mereka beranjak meninggalkan negeri Mesir. Ketika mereka berada di padang gurun, mereka bersungut-sungut dan menggerutu. Di padang gurun mungkin kepanasan, kehausan, mungkin kelaparan dan sebagainya. Akhirnya mereka bersungut-sungut dan menggerutu. Mereka berkata seperti ini, mengapa kita meninggalkan negeri Mesir? Maka marahlah Tuhan Allah Sang Pencipta ketika melihat dan mendengar sungut-sungut mereka. Tuhan mengirimkan ular yang menggigit, ular yang mematikan sebagian orang Israel pada saat itu. Jadi banyak orang Israel yang mati pada saat itu karena digigit ular. Maka ketakutanlah mereka dan bertobatlah mereka dan memohon belas kasihan kepada Tuhan lewat pemimpin mereka, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa yang memimpin mereka atas kuasa Tuhan. Lalu Musa pun memohon dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah mereka sudah meminta pertolongan, memohon pengampunan. Maka Tuhan pun berkata kepada Musa, berbuatlah seperti ini. Buatlah ular dari tembaga, buatlah figur ular dari tembaga, dan letakkan itu di tengah-tengah perkemahan orang Israel itu. Siapapun yang digigit ular, ketika dia datang menengadah dan melihat simbol ular tersebut, ular tembaga itu, maka ia akan memperoleh sebuah kesembuhan dan keselamatan. Kesembuhan dan keselamatan. Sudah barang tentu
tenaga yang menyembuhkan mereka itu bukan terletak pada ular tembaga itu. Karena ular tembaga itu adalah sebuah simbol. Jadi Sang Pencipta memerintahkan Musa untuk melakukan hal itu agar orang-orang Israel itu kembali percaya kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Sang Pencipta, kepada Dia yang memerintahkan Musa. Jadi setiap yang menghadap ular tersebut, dia akan sembuh. Tapi bukan karena ular itu mereka menjadi sembuh, tetapi karena Dia yang memerintahkan Musa, yaitu Sang Pencipta, mereka telah diselamatkan. Ini tertulis ulang dalam Perjanjian Baru dalam kitabnya Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Dalam perjalanan hidup selanjutnya orang-orang Israel, ular buatan dari tembaga itu perlahan-lahan mulai didewakan dan disembah oleh umat Israel. Maka pada masa Nabi Hezekia diperintahkan agar ular tersebut dihancurkan. Pada masa Nabi Hezekia, ini penghancuran simbol ular tersebut ini merupakan sebuah bisa memberikan sedikit terang untuk memahami dosa asal. Sedikit terang untuk memahami dosa asal. Dosa asal, ingat, tahu kan teman-teman tentang dosa asal kita? Dosa asal. Di dalam kitab Kejadian yang menggoda Hawa ketika mereka berada di Taman Firdaus, sebetulnya adalah sebuah ungkapan simbolis untuk menghancurkan ular itu sendiri. Untuk menghancurkan ular itu sendiri. Ular itu sendiri. Di mana ular tidak lagi dilihat sebagai sebuah simbol dari Sang Pencipta, tetapi ular dilihat sebagai Sang Pencipta itu sendiri. Sang Pencipta itu sendiri. Bahaya inilah yang diungkapkan dalam kitab Kejadian, yakni bahwa ular sudah berganti rupa menjadi figur penggoda yang menghancurkan manusia. Ular sudah berganti figur menjadi penggoda yang menghancurkan manusia. Ini cara pandang terhadap kitab suci ini jangan dibaurkan dengan teologi ajaran gereja resmi ya. Ini hanya sebuah usaha yang dilakukan oleh peneliti-peneliti agar bisa memahami isi dari kitab suci. Rupanya dalam perkembangan selanjutnya, untuk menghindari pendewaannya, untuk menghindari supaya tidak terjadi lagi ular itu dianggap sebagai dewa, gambar atau simbol ular tersebut digantikan dengan figur manusia, yakni simbol manusia dengan banyak tangan. Ini banyak terdapat dalam kitab-kitab atau agama Hindu, ya, agama Hindu di India. Menurut Churchward, rupa manusia dengan banyak tangan
tersebut tidak dipungkiri berasal dari tanah ibu pertiwi. Tidak dipungkiri berasal dari tanah ibu pertiwi. Ini menjadi sebuah pertanyaan. Atau mungkin bukan pertanyaan. Ketika membaca ini, saya bisa mengartikan seperti ini loh. Bahwa kejadian serupa orang-orang Israel itu juga pastinya pernah terjadi di ibu pertiwi, di benua Atlantis, di benua Mu yang hilang itu. Sehingga nenek moyang kita yang dikatakan pada zaman emas, yang di zaman emas ya, kalau teman-teman masih ingat di part yang ke-1 ya, tentang zaman emas itu di kehidupan mereka itu mungkin peristiwa yang terjadi oleh orang Israel ini juga pernah terjadi oleh kehidupan manusia purba ketika di benua yang hilang itu, di ibu pertiwi itu. Sehingga Joshua mengatakan bahwa rupa manusia dengan banyak tangan itu tidak dipungkiri berasal dari ibu pertiwi. Ya. Yesus sendiri yang akhirnya menggantikan simbol ular dengan dirinya yang tergantung di kayu salib. Yesus menggantikan dirinya. Sama halnya ketika Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 15. Ketika Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Yesus sendiri yang akhirnya menggantikan simbol ular dengan dirinya yang tergantung di kayu salib. Siapapun yang menengadah ke atas menghadap ular tembaga itu, ia akan disembuhkan dan diselamatkan. Siapapun yang percaya kepada Yesus dengan menengadah ke atas menatapnya, maka ia akan tiba kembali ke dalam dunia ilahi Sang Pencipta. Tuhan sendiri, Allah sendiri, Bapaknya sendiri telah mengirimkan anaknya untuk turun ke bumi ini. Tidak hanya sekedar membuat sebuah penebusan, tetapi ia juga menggantikan simbol ular itu. Agar kita yang percaya menjadi percaya kepadanya. Agar simbol ular itu tidak disalah-artikan lagi. Hawa ketika digoda oleh ular ketika berada dalam taman Firdaus sesungguhnya adalah sebuah ungkapan simbolis untuk menghancurkan ular itu sendiri, di mana simbol ular itu telah menggeser apa yang disimbolkan, di mana simbol ular sebagai simbol dari Sang Pencipta telah menjadi Sang Pencipta itu sendiri. Maka Tuhan marah dan Dia mengirimkan anaknya sendiri, mengirimkan utusannya sendiri, mengirimkan anaknya sendiri, Yesus, untuk turun ke bumi ini. Bukan hanya saja menjadi sebagai simbol dari dirinya, simbol dari Sang Pencipta itu sendiri, untuk menjadi simbol dari Sang Pencipta itu sendiri. Dengan memandang Yesus di atas salib, orang yang percaya akan tiba ke dalam dunia ilahi dari Sang Pencipta, yakni Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Begitu teman-teman.
Jadi ular itu adalah sebuah simbol, bukan sang pencipta. Tetapi dalam budaya kita dunia Nusa Nipa, ya, seperti di Witihama sajalah, kan kebetulan saya di Witihama. Di Witihama ada seseorang, ada yang kita katakan dia orang pintar, yang memiliki talenta, bisa mengobati patah tulang. Patah tulang. Ketika dia mengobati itu, sampai sekarang masih terjadi loh di zaman sekarang. Di dalam dunia lama holot kita ini masih terjadi. Ketika dia menyembuhkan, misalnya kakinya Anda patah, Anda datang ke dia, maka dia akan mengatakan seperti ini. Nanti saya akan mengobati kaki Anda, saya akan mengurut kaki Anda. Ya, yang nanti selanjutnya itu adalah ular yang akan menyembuhkan ini. Iya, dia akan mengatakan begitu. Jadi kita jangan takut. Jangan takut. Apakah budaya dari orang Israel yang ketika berada di padang gurun itu juga terjadi di kita, di Atolamoholot ini. Ya, saya orang Witihama, orang Watona. Saya juga menjadi saksi akan hal itu, kejadian masih ada sampai zaman sekarang. Cuman saya belum melihat ularnya itu sendiri. Cuman pengakuan beberapa teman-teman yang berobat di sana mengatakan demikian. Dia akan mengatakan, saya akan mengobati ini awal, dan selanjutnya nanti akan ular yang akan mengobatinya. Ular adalah simbol. Yang kita lihat adalah ular, tetapi sesungguhnya dialah sang pencipta. Atas kuasa Allah itu sendiri yang telah menyembuhkan kita, bukan ular itu. Dan kita Atolamoholot kadang mengatakan bahwa ular itu adalah nenek moyang kita. Jadi kita dalam rumah tiba-tiba kita lihat ada ular masuk, kita mengatakan, "Hei, ada tamu." Ada tamu gitu. Mama begitu ya. Lalu kebanyakan orang tua kita akan mengatakan seperti ini. Kalau bisa kamu datang itu jangan dalam wujud ular. Kami takut. Datanglah dalam wujud yang lain. Seperti apa itu, Mama? Seperti kupu-kupu. Belalang, sentadu. Jadi kalau datang dalam bentuk ular, kami akan merasa takut. Ya. Jadi yang kita lihat ular bukan adalah ular, lalu kita katakan itu adalah leluhur kita, nenek moyang kita, keluarga kita yang tidak ada di sini lagi. Mereka akan datang menjenguk kita dalam bentuk-bentuk seperti itu, seperti ular. Yang kemudian pada generasi itu kita mengatakan kalau bisa datangnya dalam bentuk yang lain saja, jangan dalam ular, karena kami takut. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi simbol yang kita maksudkan dalam Atolamoholot tadi, ular tadi itu bukanlah ular, tetapi leluhur kita. Ular yang datang itu hanyalah sebuah simbol, tetapi kita menyapanya adalah leluhur kita yang datang. Bukan ular yang datang, tetapi di dalam ular itu ada leluhur kita yang datang. Sehingga mereka mengatakan lebih baik datang dalam bentuk kupu-kupu, ular, atau sentadu. Sama halnya juga dengan ada orang tua di sini yang mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan patah-patah tulang. Dia akan mengurut pakai tangan dan selanjutnya dia mengatakan nanti akan ular yang datang untuk menyembuhkan itu. Tetapi sesungguhnya bukan ular itulah yang menyembuhkan, tetapi dialah sang pencipta yang mempunyai kuasa untuk menyembuhkan dan menyelamatkan. Tuhan. Simbol. Ular hanyalah sebuah simbol. Yang kemudian Yesus turun ke bumi ini dan dia pun menjadi simbol itu sendiri. Simbol itu sendiri. Siapa yang menatap Yesus dan percaya kepadanya akan mendapatkan jalan dan kembali kepada Sang Ilahi itu sendiri, yaitu Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Amin.
Demikian teman-teman perjumpaan kita dalam part 4 ini. Semoga teman-teman dapat. Semoga teman-teman dapat. Saya bukan menceritakan ilmu saya, tetapi saya hanya membacakan buku Atta-la-Maholot dalam sorotan budaya dunia tulisan Padre Yosef. Saya hanya membacakannya ulang kepada Kakak Ari, kepada teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Ciao.